kanji ini seperti hiragana, yaitu untuk menulis Itu note dan rest note. Nah, tentunya ini masih bagian pertama ya. bagaimana tata cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Berikut ini adalah contoh surat lamaran kerja yang bisa kalian ikuti. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi di channel Guru Logos Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu sehat ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Maya Hairuni. Saya guru mata ajar dasar layanan kesehatan di SMK Kesehatan Logos Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang komunikasi terapeutik. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Salah seorang oknum perawat berinisial D yang bekerja di RSUD Kabupaten Bintan sempat menjadi pembahasan dikarenakan telah bersikap arogan dan dengan sengaja memukul salah satu keluarga pasien dengan map medis sehingga menimbulkan keributan yang membuat pasien lain merasa tidak nyaman. Teman-teman, dari tayangan tadi kita bisa lihat bagaimana seorang perawat dituntut harus mampu melakukan komunikasi dengan baik terhadap pasien maupun terhadap keluarga pasien. Nah, dalam keperawatan itu sendiri, komunikasi yang dilakukan oleh seorang perawat disebut komunikasi terapeutik. Apakah teman-teman tahu apa sih yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu proses kesembuhan pasien. Lantas apa sih tujuan dari komunikasi terapeutik itu sendiri? Baik, ada beberapa tujuan komunikasi terapeutik. Antara lain, 1. Untuk mengatasi masalah pasien. 2. Mengurangi beban perasaan dan pikiran pasien itu sendiri. Yang ketiga, memperbaiki pengalaman emosional pasien. 4. Mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Dan yang kelima, membantu pasien untuk mengambil tindakan yang efektif. Selanjutnya, bagaimana sih komunikasi terapeutik itu dilaksanakan? Komunikasi terapeutik memiliki 4 tahap atau 4 fase seperti yang terlihat seperti ini. Ya, fase yang pertama merupakan fase praorientasi atau fase prainteraksi. Fase ini adalah fase sebelum perawat bertemu dengan pasien. Yang kedua, fase orientasi atau fase interaksi. Dan yang ketiga, fase kerja atau fase di mana perawat melakukan tindakan keperawatannya. Dan yang terakhir adalah fase terminasi. Selanjutnya, apa sih yang dilakukan pada fase praorientasi atau pada fase prainteraksi tersebut? Oke. Pada fase praorientasi itu merupakan fase persiapan sebelum perawat bertemu dengan pasien. Ya, apa saja yang perlu dilakukan? Pastinya kita harus bisa mengecek dulu, kita pastikan apakah pasien yang akan kita temui itu benar. Ya, jadi pastikan dulu kita baca identitas pasien, riwayat kesehatan pasien. Kemudian di situ kita bisa mempersiapkan alat sesuai dengan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Jangan lupa mencuci tangan, pakai APD atau alat pelindung diri, dan evaluasi diri untuk mempersiapkan diri si perawat sendiri. Berikutnya, kita masuk kepada fase yang kedua, yaitu fase interaksi atau fase orientasi. Di sini, perawat mulai bertemu dengan pasien itu sendiri. Yang pertama kali dilakukan adalah memberikan salam terapeutik dan memperkenalkan diri perawat. Seperti, "Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Maya. Saya bekerja di ruangan ini dari pukul 7 sampai pukul 14. Saya akan melakukan tindakan kepada ibu setelah ini." Berikutnya, kita lakukan adalah validasi data pasien. Kita tanyakan apakah betul dengan Ibu A, boleh saya lihat gelangnya, dan minta pasien untuk menyebutkan identitasnya seperti nama lengkap dan tanggal lahir.
Di fase ini, perawat juga melakukan validasi terhadap data yang sudah kita lihat sebelumnya. Apa keluhan pasien dan apa yang dirasakan atau dibutuhkan saat ini. Ya. Selanjutnya, perawat harus menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan, baik tujuan maupun kapan, waktunya, dan berapa lama. Setelah fase orientasi, kemudian langkah ketiga adalah fase kerja. Di fase kerja ini, perawat melakukan tindakan yang sudah direncanakan, yang sudah disepakati juga oleh pasien tadi, sesuai dengan kontrak yang dibuat. Ya, misalnya, ketika di fase itu kita ingin mengukur tekanan darah pasien, maka pada fase kerja kita kerjakan pengukuran tekanan darah pasien. Ya, untuk tindakannya berikutnya bisa berupa observasi ataupun kolaborasi. Contohnya seperti dalam pemberian obat. Setelah melakukan tindakan keperawatan, fase terakhir yang perlu dilakukan oleh perawat adalah fase terminasi. Apa fase terminasi? Fase terminasi merupakan fase terakhir dari satu rangkaian komunikasi terapeutik, di mana pada fase ini perawat melakukan evaluasi, baik evaluasi terhadap hasil tindakan maupun evaluasi terhadap respon pasien. Contohnya, ketika sudah selesai melakukan tindakan pengukuran tekanan darah, perawat perlu mencatat hasil dari pengukuran, kemudian mencatat respon ataupun keluhan pasien setelahnya. Dan sebelum meninggalkan pasien, perawat perlu untuk membuat kontrak tindakan berikutnya. Misalnya seperti kita akan memberikan obat setelah makan siang. Bagaimana teman-teman? Apa sudah tergambar tahapan komunikasi terapeutik dalam keperawatan? Semoga uraian tadi bisa membantu teman-teman dalam memahami konsep atau tahapan komunikasi terapeutik, sehingga pada akhirnya pasien dapat merasa lebih nyaman dan proses penyembuhan juga bisa berlangsung lebih cepat. Jika teman-teman ingin bertanya atau ada topik lain yang ingin disampaikan atau ingin dibahas lagi, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.